Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, selamat datang di Aflah Zaman Channel. Kata jomblo yang pada intinya artinya adalah seseorang yang tidak memiliki pasangan dalam hidupnya, yaitu seseorang tidak memiliki suami, istri, atau pacar. Orang yang menjomblo berarti dirinya masih belum memiliki pasangan. Lalu bagaimana nasib para jomblo di surga nanti? Apakah tetap jomblo atau memiliki pasangan? Berbicara surga adalah berbicara tentang kenikmatan yang tiada tara. Begitu juga bicara tentang pasangan kita di surga nantinya. Manusia sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, Islam mengatur umatnya untuk berpasangan dengan pernikahan. Namun pernikahan tidak semuanya dilakukan hanya satu kali. Beberapa perempuan akhirnya menikah lagi setelah bercerai ataupun karena meninggalnya suami. Jika terjadi hal tersebut, siapa yang akan menjadi suami atau pasangan di akhirat nanti? Apakah pasangan kita akan tergantikan atau tetap sama? Lalu, bagaimana nasib para jomblo? Siapakah pasangannya nanti di akhirat? Tonton video ini sampai selesai agar tetap di jalan yang lurus. Pertanyaan mengenai siapa pasangan kita nanti di akhirat sering muncul dari para anggota keluarga yang merasa takut tidak akan bertemu keluarganya lagi di akhirat. Rasa takut akan berpisah dari keluarga membuat orang ingin berkumpul dengan keluarganya di akhirat kelak, yakni di surga. Pembicaraan tentang siapa pasangan di surga harus dimulai dari adanya kematian, di mana sesuai keterangan Al-Quran dan hadis, jika salah seseorang suami atau istri meninggal dunia, terjadilah perceraian. Artinya, seorang istri yang ditinggal wafat, suami boleh menikah lagi dengan laki-laki lain bila telah habis masa iddahnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, atau hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Pendapat ulama mengenai pasangan di akhirat. Pendapat pertama disampaikan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi. Ulama ini menyebut pasangan di akhirat dari seorang wanita yang menikah lebih dari satu kali adalah suami pertamanya. Dasar pendapat ini adalah riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq yang menasihati putrinya Asma binti Abu Bakar dalam menghadapi sang suami Zubair bin Awam. Zubair dikenal sebagai ahli ibadah namun ringan tangan kepada istrinya. Putriku, sabarlah, Zubair adalah laki-laki soleh. Bisa jadi dia adalah suamimu kelak di surga. Sebuah hadis sampai kepadaku, laki-laki yang mengambil keperawanan seorang perempuan kelak akan menjadi suaminya di surga. Demikian kata Abu Bakar kepada Asma. Pendapat kedua, si wanita dibolehkan memilih salah satu dari pria yang pernah kawin dengannya untuk menjadi pasangan di akhirat kelak. Ini adalah pandangan Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Imam Ibnul Arabi mendasarkan pandangannya pada hadis Rasulullah SAW yang artinya demikian: perempuan yang memiliki beberapa suami dipersilakan untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pasangannya di akhirat. Pendapat ketiga menyebutkan wanita menikah beberapa kali
kelak akan berpasangan dengan suami terakhirnya di akhirat. Asy-Sya'rani menyebutkan dasar pandangan ini adalah riwayat dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, istrinya, "Jika kau ingin aku menjadi suamimu di surga, jangan kau menikah sepeninggalku, karena perempuan di surga adalah bagian dari suami terakhirku di dunia." Juga terdapat hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan pandangan ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Perempuan yang ditinggal mati suaminya lalu menikah lagi sepeninggal suaminya, maka dia di akhirat adalah bagian dari suami terakhirnya di dunia. Sedangkan pandangan keempat menyebut wanita menikah beberapa kali akan berpasangan dengan pria yang paling baik akhlaknya ketika di akhirat kelak. Dasar pandangan ini adalah hadis riwayat Imam Tabrani dan Al-Bazzar dari Ummu Habibah yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, seorang perempuan memiliki dua suami di dunia, keduanya wafat dan berkumpul di akhirat. Siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu?" Rasul menjawab, "Perempuan itu akan menjadi istri laki-laki yang paling baik akhlaknya terhadap perempuan itu saat di dunia." Rasul kemudian melanjutkan, "Wahai Ummu Habibah, laki-laki dengan akhlak yang baik pergi membawa kebaikan dunia dan akhirat." Siapakah pasangan para jomblo di akhirat? Sekilas gambaran surga dan penghuninya dijelaskan dalam kitab Asy-Syarhul Qawim fi Halli Al-Fadh Asy-Syiratal Mustaqim karya Syekh Abdullah Al-Harari. Ternyata di surga tidak ada jomblo, tidak ada sperma, tidak ada kotoran, bahkan tidak ada yang namanya malam. Disebutkan lagi, ukuran fisik penghuni surga itu seukuran tubuh Nabi Adam alaihissalam, kurang lebih 28 meter dengan lebar 3 meter. Di surga tidak ada yang jomblo atau bujangan. Semuanya memiliki pasangan masing-masing. Mereka memiliki pasangan abadi yang kekal sebagaimana dikehendaki Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Dan di surga tidak ada bujangan atau jomblo." Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian pula suami dapat menikah lagi dengan wanita lain, sehingga dengan demikian tidak selalu suami istri yang ada di dunia akan secara otomatis menjadi suami istri di akhirat. Di surga nanti yang pasti adalah semua akan punya pasangan, karena di surga tidak ada yang jomblo. Oleh karena itu, bagi para pria penghuni surga, Allah Ta'ala menyediakan dua istri dari golongan bidadari surga, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap dari pria yang masuk surga memiliki dua istri atau bidadari yang sumsum tulangnya dapat kelihatan dari betis-betis mereka dari balik daging karena teramat sangat cantiknya. Tidak ada perselisihan di sana dan tidak ada pula saling benci. Hati mereka bagaikan hati yang satu yang senantiasa bertasbih pagi dan petang." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.